Selain jalan raya, banjir juga merendam permukiman dengan ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga lebih dari 3 meter. Karenanya banyak warga yang... Berbicara tentang banjir di perkotaan, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan banjir di perkotaan. Salah satunya adalah karena adanya alih fungsi lahan. Ini sebenarnya masalah yang berkaitan tentang daya resap kota itu terhadap air yang ada di permukaan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan, kota tidak mampu menyerap airnya, bisa menyebabkan genangan di perkotaan. Kemudian juga ada faktor-faktor lain, misalnya debit hujan yang sangat ekstrim yang bisa tidak mampu lagi dialirkan oleh sistem drainase yang ada karena kapasitasnya yang tidak memadai, atau juga karena terjadinya penyumbatan oleh sampah dan sebagainya. Sebenarnya aspek-aspek yang atau faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa terjadinya banjir itu adalah kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketidakmampuan kota untuk meresap air dan juga ketidakmampuan kota untuk mengalirkan air yang ada. Untuk mengatasi banjir di perkotaan, sebenarnya kita ada banyak sekali teori ya, atau misalnya konsep-konsep penanganan banjir di perkotaan. Intinya adalah kota itu harus mampu mengalirkan airnya. Bagaimana? Yaitu penyediaan green infrastructure yang memadai. Jadi kita harus menyiapkan kapasitas drainase yang cukup untuk debit air yang turun di permukaan sehingga mengurangi limpasan air hujan. Kemudian juga kita bisa melakukan penyerapan air hujan itu menggunakan green infrastructure. Jadi sebenarnya ada dua. Kalau kita menggunakan green infrastructure berarti kita mengurangi limpasan dengan cara menyerap air, dan juga menggunakan green infrastructure untuk mengalirkan air agar tidak terjadi genangan di kawasan tersebut. Kalau berbicara tentang green infrastructure, ini sebenarnya adalah konsep yang cukup baik dan juga cocok ya diterapkan di perkotaan, karena dia konsepnya adalah bagaimana memanage air yang jatuh ke tanah untuk kemudian diserap secara alami menggunakan infrastruktur yang ada. Selain kita menyerap daripada air tersebut, juga menambah estetika daripada perkotaan. Nah, kalau berbicara tentang green infrastructure, sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya. Misalnya kalau kita berbicara rain garden, bagaimana caranya kita membuat macam taman, kemudian taman tersebut itu difungsikan untuk daya resapan air, sehingga air-air yang ada itu bisa dilakukan absorpsi atau penyerapan ke tanah begitu ya secara alamiah. Kita juga ada misal permeable pavement, kita ada bioswale untuk menyerap atau mengurangi limpasan air hujan itu supaya tidak terlalu banyak yang dialirkan, tetapi dia berfungsi untuk dialirkan atau diserap ke tanah. Sebenarnya konsep green infrastructure itu bagaimana mengurangi debit limpasan yang ada kemudian diserap secara alami ke dalam tanah, dan itu sangat efektif untuk penanganan banjir di perkotaan karena kita tidak memiliki banyak ruang terbuka hijau daerah resapan di perkotaan. Kita berbicara misal di Kota Makassar, ada beberapa daerah memang yang daerahnya itu cukup rendah sehingga bisa beresiko atau dia memiliki tingkat rentan yang lebih tinggi untuk terjadi genangan gitu. Misalnya kita berbicara beberapa di tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ada terjadi banjir di Antang, itu sudah sampai atap rumah ya, sampai di atap rumah. Itu cukup memprihatinkan dan juga sangat merugikan warga sekitar. Sebenarnya tanggapan saya mengenai ini adalah perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga komprehensif terhadap penanganan banjir, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Bagaimana kita melakukan manajemen daripada pengelolaan air yang ada di sana, mungkin melalui perbaikan infrastrukturnya dan juga mungkin evaluasi secara menyeluruh bagaimana penduduk di sana dapat tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti banjir ini, supaya daerah-daerah yang memang rentan seperti begini sebaiknya itu ditinjau dan juga
dipelajari kasusnya, penyebabnya, dan juga solusi yang terbaik untuk masyarakat di lokasi banjir tersebut.